Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, mohon izin perkenalkanlah kami akan sampaikan beberapa informasi berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2026. Masuk sholat Jumat pada pukul 12:05 dan saat ini di Masjid Jami Baitur Rahman menunjukkan pukul 11:57. Berikutnya yang bertugas selaku khatib dan imam, beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Asuri MPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang bertindak selaku muadzin Ananda Firman, alhamdulillah beliau sudah berada di tempat kita saat ini. Berikutnya adalah laporan keuangan kas DKI Masjid Jami Baitur Rahman pertanggal 3 Juli 2026. Saldo kas pertanggal 26 Juni sebesar Rp23.475.000. Pemasukan pada pekan ini yang pertama adalah pada tanggal 17 Juni, mohon maaf ini lupa kita enggak umumkan kemarin ya, bulan Juni, tapi masuk pada bulan Juli saat ini. Infak dari ibu Majelis Taklim Baitur Rahman sebesar Rp3.800.000. Kemudian kuota infak pertanggal 26 Juni sebesar Rp875.000. Donatur tetap bulan Juli pertanggal 1 Juli Rp6.200.000. Ada dana masuk pada tanggal 1 Juli Rp500.000 dan kuota infak pada hari Kamis 2 Juli sebesar Rp475.000. Sehingga total pemasukan yaitu sebesar Rp11.850.000. Kemudian pengeluaran yang pertama insentif khatib Jumat Rp250.000. Kemudian pada tanggal 26 Juni belanja kebutuhan rumah tangga masjid dan sistem mobil ambulans sebesar Rp263.000. Honor markot bulan Juli pertanggal 1 Juli Rp2.250.000. Total pengeluaran sebesar Rp2.763.000. Sehingga saldo kas pertanggal 3 Juli sebesar Rp32.562.000. Kami ulangi, Rp32.562.000. Berikutnya adalah laporan perkembangan pembangunan rumah tahfiz atau rumah Al-Quran pertanggal Jumat 3 Juli 2026. Total penerimaan uang dari donatur baik tunai maupun dalam bentuk material sebesar Rp261.614.000
rupiah. Kami ulangi, 261.614.380 rupiah. Berikutnya pengeluaran hingga sampai saat ini adalah sebesar 223.810.593 rupiah, sehingga total saldo per tanggal 3 Juli 2026 sebesar 37.803.787 rupiah. Sekali lagi, 37.803.787 rupiah. Alhamdulillah, pekan ini pembangunan rumah Quran atau rumah Hafiz sudah boleh dilanjutkan, dan pada saat ini adalah pada tahap pemasangan besi lantai 2 dan dilanjutkan dengan pemasangan hebel. Kemudian pada pekan ini alhamdulillah ada donatur yang masuk. Yang pertama adalah dari Ibu Sudarsi 500.000 rupiah, kemudian dari Saudara Nuriza Bukhari 1.500.000 rupiah. Untuk itu marilah kita sama-sama selalu mendoakan kepada donatur. Pahala untuk diperuntukkan dari donatur tersebut untuk keluarga Haji Santoni Awang. Mudah-mudahan atas doa kita semuanya, para donatur dan yang telah almarhum selalu diampuni dosa oleh Allah SWT dan dilapangkan di alam kuburnya, dilapangkan rezekinya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya himbauan kepada semuanya yang sudah berada di dalam masjid, dimohon dengan hormat untuk segera merapatkan shaf dan mengisi shaf yang terdepan terlebih dahulu. Sekali lagi kami mohon dengan hormat semua yang sudah berada di dalam masjid untuk menempatkan, mengisi shaf yang terdepan dan merapatkan shaf yang atas beradanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimahullah. Pertama kali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita diizinkan oleh Allah SWT dan diringankan langkah kita untuk menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya, sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabiullah uswah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita sebagai umatnya mengharapkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah kali ini saya akan membacakan sebuah khutbah yang berjudul Kesadaran Membaca Merupakan Jalan Menuju Kemuliaan Umat. Salah satu keistimewaan Islam adalah bahwa wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dimulai dari perintah membaca. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa peradaban Islam dibangun di atas ilmu pengetahuan. Membaca bukan sekedar aktivitas akademik, melainkan perintah agama yang mengandung nilai ibadah. Allah menghendaki agar umat Islam menjadi umat yang berpikir, mengkaji, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan kehidupan. Membaca dalam pandangan Islam tidak terbatas pada membaca tulisan yang tertuang dalam lembaran buku. Membaca juga berarti memahami tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang terbentang di dalam alam semesta. Para ulama menjelaskan bahwa seorang muslim diperintahkan membaca dua jenis ayat Allah, yaitu ayat-ayat qauliyah yang tertulis dalam Al-Quran dan ayat-ayat qauliyah yang tampak pada alam semesta. Dari keduanya lahir ilmu, hikmah, dan kemajuan peradaban. Karena itulah Allah meninggikan derajat
orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Jamaah rahimakumullah, membaca memiliki banyak manfaat. Yang pertama, membaca memperluas pengetahuan. Dengan membaca, seseorang dapat memahami dunia yang lebih luas daripada pengalaman hidupnya sendiri. Melalui buku dan berbagai sumber ilmu, seseorang dapat belajar dari pengalaman para ulama, para ilmuwan, para pemimpin, dan orang-orang soleh yang hidup sebelum dirinya. Yang kedua, membaca membentuk cara berpikir yang kritis dan bijaksana. Seseorang yang gemar membaca tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia terbiasa menimbang, mengkaji, dan mencari fakta sebelum mengambil kesimpulan. Yang ketiga, membaca meningkatkan kualitas ibadah. Bagaimana mungkin seorang dapat memahami agamanya dengan baik jika dia tidak pernah membaca Al-Quran, membaca tafsir, membaca hadis, maupun literatur keislaman lainnya? Semakin luas ilmu seseorang, semakin kuat pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimahullah, sejarah Islam membuktikan bahwa generasi terbaik umat ini adalah generasi yang mencintai ilmu. Para ulama terdahulu rela menempuh perjalanan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun demi mendapatkan satu hadis atau satu pelajaran yang bermanfaat. Mereka membaca, menulis, menghafal, dan mengajarkan ilmu hingga lahirlah peradaban Islam yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Sebaliknya, kemunduran suatu umat seringkali diawali dengan menurunnya minat terhadap ilmu. Ketika budaya membaca melemah, pemahaman menjadi dangkal, pemikiran menjadi sempit, dan masyarakat mudah terpecah belah oleh kebodohan serta informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, marilah kita menumbuhkan kembali budaya membaca dalam kehidupan kita. Mulailah dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan sekitar. Biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Sediakan waktu untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Dorong anak-anak kita untuk mencintai ilmu dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum biha fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir shaf.